beberapa kali saya mendengar, kita butuh generasi untuk bangsa ini. Tapi 15 tahun terakhir, yang saya jumpai bukan generasi yang dibutuhkan, tapi bapak dan ibu yang tidak ada bersama mereka ketika mereka menangis untuk tanah ini. Bukan generasinya yang tidak ada, tapi bapaknya yang tidak ada, ibunya yang tidak ada. Bangsa ini butuh bapak-bapak. Bangsa ini butuh ibu-ibu rohani. Every generation, Tuhan selalu menyimpan orang-orangnya. Anak ini pergi bersama saya di waktu yang sangat muda ke Serua. Kami melihat api yang biru, bukan api yang merah. Kebangunan rohani yang tidak pernah terlihat. Tahun dia berangkat bersama saya ke India. Generasi ini dan ini tidak punya wajah, tidak punya nama. Tapi generasi ini sudah hadir. Generasi ini sudah ada. Saya percaya itu. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, tidak tua, tidak muda, tidak anak kecil, semua umur berangkat dari Mesir. Satu generasi tidak diukur dari umur. Satu generasi diukur dari mandat yang diterima. Kita bisa tua, tapi muda dalam rohani. Kita bisa muda, tapi tua dalam rohani. Mereka tidak dikenal, mereka tidak punya wajah. Coba lihat anak-anak kita semua dari terang bangsa ini. Luar biasa. Kalian ada di tempat ini untuk menyaksikan bahwa generasi kalian sudah siap untuk mengambil alih Indonesia yang baru. Ketika kita melepaskan suara, Yeskiel 37, bertahun-tahun saya menangis. Tuhan, bagaimana mengumpulkan bangsa ini? Semua punya kepentingan, semua punya agenda, semua dipakai Tuhan luar biasa. Kemudian Tuhan tunjukkan saya, nah, yang kamu harus kerjakan cuma melepaskan apa yang aku mau. Maka tulang-tulang kering itu akan jalan sendiri. Tidak akan ada yang memimpin pergerakan ini. Roh Kudus sendiri yang akan memimpin. Ketika kita melepaskan suara dalam rumus sound, frekuensi yang sama akan menarik. Jadi ketika kita melepaskan suara tadi, bukan sekedar menyanyi lagu daerah. No. Bukan. Tapi kita sedang melepaskan suara dari kebangunan rohani yang paling kuno di Indonesia. Bulan depan saya akan berangkat bersama-sama dengan 100 orang dari Indonesia, kurang lebih, untuk di Bario Revival. Salah satu 50 tahun kebangunan rohani yang mengubah Malaysia. Dan Bario itu dapat dari Zoe. Dan Zoe itu dapat dari Nias. Tidak banyak yang tahu bahwa ini. Sebab itu sekali lagi, we want to stand the gap. Kita nyanyikan lagu ini dengan suara. Pengurapan tidak datang dari mic. Pengurapan tidak datang dari alat musik. Tapi Tuhan katakan pengurapan dari hati kita. Ketika kita mengeluarkan itu, the anointing come. Kemarin dari jam 8 pagi sampai jam 8 malam saya duduk di situ. Saya catat apa kata Tuhan dari setiap yang menyembah, dan saya kagum dengan apa yang Tuhan kerjakan. Saya melihat ada ban, saya melihat ada setir di situ, saya melihat ada mesin, tapi belum menjadi satu mobil, masih bagian-bagiannya sendiri. Ini waktunya Tuhan akan satukan itu menjadi satu kendaraan untuk Indonesia yang baru bagi Tuhan. Sekali lagi saya undang, we standing in the gap, bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dengan suara kita.
Biarlah buku kebangunan rohani Indonesia yang baru dibuka Tuhan. Buku kebangunan Indonesia yang baru dibuka Tuhan. Kami sambut lawatan-Mu bagi bangsa ini. Hari ini Bapa, ada api yang tersembunyi. Hari ini dibuka Tuhan. Ada generasi yang ambil api itu Tuhan. Mereka berlari, dan mereka menyebarkan api itu. Ada ruang-ruang tersembunyi. Mereka menyimpan api itu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan. Kami buka ruangan itu. Kami mau bawa api itu Tuhan. Biar api itu membakar Indonesia Tuhan. Api yang tidak terlihat itu. Kini semua orang dapat melihat betapa besarnya Tuhan untuk Indonesia. Indonesia, tanah airku. Indonesia, tumpah darah suci. 10 tahun yang lalu, di tengah kebaktian, tiba-tiba Tuhan berikan saya lagu ini. Untuk Jawa Tengah. Saya tidak tahu artinya apa. 10 tahun kemudian saya mengerti, saya harus declare ini untuk Indonesia menyembah. Kita harus nyanyikan lagu ini dengan hati. Walau tak dikenal, walau tidak dimengerti. Relawan-relawan Indonesia baru. Yang mengerti hati kerajaan. Yang tegak lurus kepada Yesus Kristus Tuhan. Thy kingdom come, thy will be done on Indonesia as it is in heaven. Beyond politik, beyond kepentingan, beyond like or dislike. Tuhan katakan, the land is mine. Aku membutuhkan orang-orang yang tidak mau dikenal, yang tidak mau terkenal, tetapi mengerti hatiku. Walau tak dikenal, walau tidak puji. Ini waktunya sidang jemaat yang dikasih Tuhan. Indonesia, dengar baik-baik. Ini waktunya pasukan Gideon dipanggil Tuhan kembali. Come the 300. Come the 300. Anak-anak Tuhan yang hatinya merah putih. Ini waktunya kalian tegak lurus kepada Yesus Kristus. Karena dia duduk di atas tahta. Kita punya Tuhan yang sama. Kita punya Yesus yang sama. Kita makan roti yang sama. Kita minum darah yang sama. Kita punya Alkitab yang sama. Kita harus punya kepentingan yang sama. Kepentingan Yesus Kristus. Amsal 20. Ada satu pesan yang tiba-tiba muncul out of nowhere. Dan saya tahu saya harus declare hari ini.
Amsal 24 ayat 20. Ada pesan dari seorang yang saya tahu, sense dari Tuhan. Kita akan declare ini dan kita akan bersama-sama katakan pemilu 2024 milik Tuhan Yesus Kristus. Karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Pemilu 2024 milik Tuhan Yesus Kristus. Pemilu 2024 karena bangsa ini milik Tuhan Yesus Kristus. Karena bangsa ini milik Tuhan. The land is mine. The land is mine. Tuhan katakan, apa yang direka-rekakan yang jahat akan dipakai untuk kebaikan bagi Tuhan Yesus Kristus yang duduk di atas tahta. Kami percaya itu Tuhan. Kami percaya itu Tuhan. Indonesia tumpah darah suci. Indonesia tanah airku. Ada bendera merah putih kecil-kecil. Bagi saudara yang digerakkan bisa minta di tempat-tempat itu. Ku tetap berjuang untuk negeri, untuk Bunda Pertiwi, baik hidup maupun mati. Indonesia tumpah darah suci. Ada 300 bendera merah putih kecil yang Tuhan suruh bawa, melambangkan para relawan kerajaan untuk bangsa ini. Saudara yang membawa bendera merah putih, saudara membawa tanggung jawab untuk itu. Ya. Kalau itu memang saudara siap, saudara yang bawa bendera merah putih, saudara maju ke depan, 300 orang di sini. Saudara yang belum siap membawa bendera merah putih itu, serahkan kepada teman yang lain. Sekali lagi saya ulang. Kalau saudara siap membawa bendera merah putih itu, bisa yang tua, bisa yang muda, bisa pemimpin, bisa siapapun. Saudara yang merasa sudah siap, Tuhan ini aku. Saudara bawa bendera merah putih itu, bisa maju ke depan ke sini. Mengelilingi bendera merah putih. Ada online di situ, sampaikan itu. Sekali lagi, semua tindakan profetik itu, apa yang kau diikat di bumi, diikat di surga. Mungkin bisa menghadap ke sana jadi setengah lingkaran aja. Tolong dibantu, tolong dibantu. Walau tak dikenal, walau tak dipuji, ku tetap berjuang untuk negeri. Untuk setiap musim selalu ada orangnya. Amin. Indonesia tumpah darah suci. Walau tak dikenal, walau tak dikenal, walau tak dipuji, ku tetap berjuang untuk negeri. Saya minta dari Fasnas Jaringan Doa Pemuda, yang lama maupun yang baru bisa maju berdoa sama-sama. Indonesia tumpah darah suci. Walau tak dikenal, walau tak dipuji. Saudara yang tidak dapat bendera bisa bangkit berdiri, kita sama-sama merah putih di hati kita. Untuk Bunda Pertiwi, baik hidup maupun mati, Indonesia
baik hidup maupun mati. Indonesia tumpah darah suci. Tanah air ku tidak kulupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Tanah air 65%. Generasi milenial dan generasi Z akan menentukan sejarah bangsa ini. Di 2024 merekalah yang akan menentukan. Jesus tidak akan hilang dari kami. Mereka yang akan menentukan 2024. Bapak-bapak yang baru akan dibangkitkan Tuhan. Engkau ku hargai. Oh, tanah air ku tidak ku lupakan. Yohanes Lemena, Amir Syaribudin, John Lee, Walter Monginsidi, pahlawan-pahlawan Tuhan yang membangun bangsa ini, dan ribuan dan jutaan tanpa wajah, tanpa nama. Kina ramah santai ini karena ramah ramah sente, kina ramah haya ramah santai kerolomo santa karama. Engkau ku hargai. Tanah air ku tidak ku lupakan, kan terkenal selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang. Kalau ada pemimpin-pemimpin muda di tempat ini yang mau bergabung bersama mereka, saudara bisa maju ke depan sebagai tindakan iman. 2024 generasi ini akan memilih Yesus Kristus Tuhan Raja bagi Indonesia. Haleluya. Ku tidak ku lupakan, kan tergenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanah
bakal terkenal selama hidup. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang. Suara ini akan memanggil WNI Kristen yang dalam negeri, luar negeri. Ingat, tanah air ini sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Amin. Tanah airku, tanah airku tidak kami bawa generasi demi generasi di tanah air Indonesia. Yes, Lord. Tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Mari kita katakan kita bersama-sama Bapak Ibu Saudara, anak-anak muda, generasi demi generasi, mari angkat tanganmu bagi Indonesia. Amen. Bagi Indonesia yang kita cintai. Amen. Oh Tuhan, lawat Indonesia. Amen. Tuhan, lawat setiap generasinya Tuhan. Bangkitkan Tuhan generasi demi generasi yang cinta Tuhan. Bangkitkan generasi demi generasi Tuhan yang benar-benar cinta sama Tuhan. Bangkitkan Tuhan generasi demi generasi Tuhan di dalam 7 bidang kehidupan yang ada Tuhan. Bangkitkan generasi demi generasi Tuhan yang benar-benar cinta Indonesia, bersatu hati, bersama-sama bagi Indonesia dan bagimu Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah bangkitkan hari-hari ini Tuhan, generasi demi generasi menjadi satu generasi yang benar-benar mengasihi Tuhan dan mengasihi bangsa ini. Kami yakin dan percaya Tuhan, di depan nanti kami akan lihat banyak generasi demi generasi akan berjalan bersama-sama untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemajuan Indonesia, bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami percaya generasi demi generasi hari ini Tuhan bangkitkan. Amen. Tuhan Amen. bangkitkan. Tuhan bangkitkan. Tuhan bangkitkan. Indonesia lemah kan menjadi bangsa yang kuat. Tuhan kan melaksanakan dengan segera pada waktunya. Di tempat saudara sendiri, di Desarmen dikatakan Indonesia mendapat kasih karunia yang namanya Pancasila. Kita semua bangkit berdiri menutup sesi ini. Taruh tangan di hati kita. Kita akan katakan, deklarkan Pancasila. 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 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 83% anak SMA tidak percaya lagi Pancasila. Tapi hari ini Tuhan merubahnya.
Melalui kalian, generasi ini akan mengerti Pancasila. Kami percaya, langsung meledos saudara. Sudah biasa kita. Kami percaya Tuhan, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari kekuatan Tuhan. Tidak ada kedahsyatan yang lebih besar dari kedahsyatan Tuhan. Indonesia milik Tuhan Yesus Kristus. Sejak awal Tuhan membangun bangsa ini untuk bangsa-bangsa. Sebab itu kami akan melihat 10 tahun ke depan, bangsa ini akan menjadi bangsa yang benar. Indonesia yang baru bukan hanya Indonesia yang sukses, tapi Indonesia yang benar. Benar di mata Tuhan. Seperti kata Yesaya, penduduknya semua orang benar. Presidennya benar. Wakil presidennya benar. Wakil rakyatnya benar. Pebisnisnya benar. Pendetanya benar. Gerejanya benar. Orang anak sekolahnya benar. Orang kampusnya benar. Semuanya orang-orang benar. Bangsa yang benar lebih baik daripada bangsa yang sukses. Indonesia yang baru adalah Indonesia yang benar di mata Tuhan. Maka kami akan melihat Tuhan bangkitkan politisi-politisi yang benar, negarawan-negarawan yang benar, parpol-parpol yang benar, orang-orang yang benar di mata Tuhan. Tangan Tuhan akan menggerakkan hati raja-raja. Dan kami percaya Tuhan, selama 11 jam ke depan, ketika pujian dan penyembahan itu terus disampaikan, benih ini akan tertanam sampai Indonesia yang baru kami lihat. Haleluya. Kerajaanmu datang, kehendakmu jadi di Indonesia seperti di surga, dalam nama Yesus. Amin. Amin.